iPhone 14 series baru aja keluar secara resmi di Indonesia dan memang kalau dilihat dan saya tes sendiri, rasanya kurang worth it kalau beli iPhone 14 yang biasa. Karena kayak nggak ada bedanya gitu sama iPhone 13 kemarin. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk beli varian tertingginya aja, yaitu iPhone 14 Pro Max. Sekarang pertanyaannya, sebagus apa sih HP ini? Nyesel nggak bayar 22 juta buat smartphone ini? Desain sebetulnya nggak perlu dibahas lagi ya, karena memang masih sangat mirip dengan 13 Pro Series. Bahkan sebetulnya masih mirip sama 12 Pro Max juga. Tapi memang BAM kamera di 14 Pro Max ini lebih tebal kalau dibandingkan dengan 13 Pro Series. Wajar, ini untuk mengakomodir sensor kamera HP ini yang sekarang lebih besar lagi. Paling saya mau bahas warnanya aja. Kayaknya hampir setiap series ada warna signature, dan kali ini warna signature-nya adalah deep purple. Jadi saya pesan warna ini karena pembeda dari seri sebelumnya. Tapi pas saya lihat sendiri, menurut saya warnanya ya kurang mewah sih. Saya sebetulnya masih suka sama warna gold karena memang mewahnya lebih kelihatan. Dan warna gold lebih banyak kilauan. Kalau yang ini lebih cenderung butek dan lebih sering terlihat kayak grey. Tapi ya ini masalah selera aja sih. Sebetulnya varian iPhone biasa dengan yang Pro ini punya karakter warna yang berbeda ya. Kalau yang biasa warnanya lebih ke-pop, cocok buat anak muda. Yang Pro warnanya lebih elegan. Finishingnya juga beda. Kalau yang Pro Series ini matte, kalau yang biasa itu lebih glossy. Kualitas panel layar OLED-nya mungkin masih mirip-mirip kayak 13 Pro. Masih bagus, salah satu yang terbaik di kelas flagship. Kalibrasi warna cenderung natural, support Dolby Vision, dan kali ini lebih cerah. Mungkin kecerahannya bisa menandingi S22 Ultra. Layarnya juga sudah ProMotion, jadi sangat smooth. Dia memang nggak bisa setting refresh rate ke standar, tapi karena sudah LTPO, jadi harusnya ini malah bisa lebih hemat dibandingkan 60Hz biasa. Yang spesial dari layar HP ini tentu adalah Dynamic Island-nya. Akhirnya iPhone move on dari notch. Tapi sayangnya ya baru di varian Pro-nya aja ya. Saya suka sih dengan Dynamic Island. Walau masih tetap besar, jadi agak kayak notch yang diturunin, tapi ini tetap bikin HP ini terlihat jadi modern. Terus, saya suka dengan kekreatifan Apple dalam mengeksekusi desain Dynamic Island ini. Yang saya suka, dia juga bisa dipakai untuk berinteraksi di berbagai aplikasi. Walau untuk sekarang aplikasi yang support masih sangat terbatas ya. Permainan animasinya juga menarik. Jadi sebetulnya Apple tuh pinter untuk bikin hal yang nggak penting-penting banget kayak gini jadi menarik. Dan malah jadi pembeda dengan produk-produk Android. Yang baru juga dari 14 Pro Series adalah fitur Always On yang udah lama ada di HP Android ya. Saya sebetulnya agak bingung dengan fitur Always On-nya. Dia tuh kelihatan nggak bener-bener gelap. Jadi saya takut banget ini bisa memicu layar HP-nya burn in atau shadow lebih cepat. Semoga saya salah ya, dan saya percaya tim Apple sudah memikirkan hal ini. Kalau iPhone 14 biasa pakai chipset yang masih sama dengan iPhone 13, iPhone 14 Pro Series pakai A16 Bionic yang baru. Performanya udah pasti bagus banget. Buka berbagai aplikasi itu lancar dan smooth banget. Sebetulnya mungkin dari iPhone 13 Pro juga masih bagus dan nggak kerasa ada bedanya sama yang 14 Pro Max ini. Tapi kalau kalian berangkat dari 12 Pro Max, bakal kerasa smoothnya. Karena layar HP ini juga udah ProMotion. Buat main game juga udah pasti enak banget. Settingan berbagai game bisa tinggi dan performanya smooth. Saya tes main Apex Legends juga memuaskan. Di settingan grafis normal, bisa jalan di 80 fps. Terus kalau di settingan yang tinggi, masih bisa dapat 60 fps. Dan termasuk stabil juga. Walau pas main 3 game, di pertengahan game kedua suka ngedrop ke 40-an fps. Tapi nggak lama stabil lagi di 60 fps. Touchscreen-nya juga sangat responsif, jadi enak buat main game kompetitif. Untuk detailnya, nanti saya bakal bikin video tes gamingnya aja. Salah satu upgrade adalah di sektor kameranya. Akhirnya Apple pakai sensor 48 megapiksel di iPhone dengan fitur pixel binning, walaupun baru di 14 Pro Series aja. Saya sebetulnya penasaran banget gimana Apple bisa memanfaatkan sensor ini. Kalau dilihat hasilnya sih masih tetap bagus, pastinya detail dan tajam juga. Sayang pas ambil sampel foto dalam 1 minggu, cuaca selalu mendung. Tapi di kondisi ini pun warnanya masih terlihat bagus. Dia memang nggak vivid banget, cukup natural tapi masih enak dilihat. Kalau saya perhatikan, saturasi skin tone-nya di sini agak diturunin sedikit ya. Kalau ngomongin tajam, HP flagship udah pasti tajam banget ya. Dan efek tajamannya nggak dibikin over. Terus lensa telenya kan 3 kali zoom, tapi hasil foto di atas 3 kali zoomnya juga masih bagus. Bahkan saya nggak nyangka di 10 kali zoomnya juga masih setajam ini. Mungkin berkat algoritma software Photonic Engine-nya yang kali ini lebih canggih. Ya, ternyata untuk hal ini softwarenya Apple nggak kalah dibanding Pixel atau Android lain.
Yang saya suka sih Apple memanfaatkan teknologi binding di sensornya ini, biar 2 kali zoomnya tetap tajam. Dan di mode portrait jadinya kita bisa ambil di 2 kali zoom juga. Terus hasilnya bakal tetap tajam, mirip pakai lensa optikal. Ini berguna buat yang selama ini merasa 1 kali terlalu wide dan 3 kalinya terlalu ngezoom. Saya sih suka banget. Tapi ada satu hal nih yang saya rasa masih perlu diperbaiki. Kalau di iPhone 13 kemarin kan pas foto backlight memang terlihat efek HDR-nya agresif ya. Saturasi tinggi dan kontras rendah. Jadi agak flat dan kurang natural walau sangat memanjakan mata. Nah, mungkin di 14 Pro ini Apple mau coba bikin lebih natural, tapi kadang di situasi tertentu kalau kondisi lagi kontras banget, malah jadi kayak gini. Masih ada halo efek di HDR-nya gitu. Untuk hasil foto low light-nya gimana? Kalau kamera ultrawide-nya sih lumayan, tapi kalau inget lagi harga HP-nya, jadinya mikir ini agak biasa aja ya. Saya berharap bisa sedikit lebih tajam dari ini. Untung hasil foto night mode-nya bisa kasih improvement. Kalau kamera utamanya di kondisi ini bisa saya bilang bagus, masih tajam dan cukup jernih. Dan memang foto iPhone pas malam tuh nggak dibikin terang banget. Mungkin biar tetap kelihatan malamnya. Kalau mau terang sedikit bisa pakai night mode, terus hasil foto potret pas malam juga masih bagus. Bahkan pas kondisi super gelap masih bisa hasilin foto kayak gini. Overall sih hasil kameranya bagus, tapi apakah 48 megapiksel ngaruh banyak? Ini nanti bakal saya coba compare dengan 13 Pro untuk cari jawabannya. Kalau untuk perekaman video, rasanya kualitas dari iPhone nggak perlu diragukan lagi ya. Walau HP lain udah banyak yang mulai ngejar, tapi kalau saya lihat hasilnya sih, mungkin iPhone 14 Pro Max masih yang terbaik. Apple masih jago untuk bikin hasil videonya tajam, jernih, dan minim noise. Bahkan pas malam hari pun hasil videonya masih bagus. Tentunya stabil juga kalau dipakai rekam sambil jalan, bahkan pas kondisi gelap nggak ada efek wobbly atau jedat-jedut gitu ya. Terus yang baru di iPhone 14 series ada Action Mode, jadi bakal lebih stabil lagi dan cocok buat rekam kegiatan yang pergerakannya intens. iPhone 14 Pro Max punya dual speaker yang kualitasnya itu bagus banget. Mungkin yang terbaik setelah ROG Phone 5. Pas saya bandingin sama beberapa HP flagship lain pun, HP ini masih menang. Baterainya udah pasti awet banget. Kalau bukan buat main game berat terus-terusan mah, seharian masih belum habis. Sayang aja portnya belum Type-C ya. Kesimpulannya, iPhone 14 Pro Max ini sebetulnya masih gitu-gitu aja. Maksud saya gitu-gitu aja tuh ya masih bagus. Performa smooth banget, feels HP-nya masih kerasa mewah, performa kameranya overall bagus dan memuaskan, apalagi perekaman videonya. Dan juga tentu IG story-nya. Apakah nyesel? Dibilang nyesel sih sama sekali enggak. Apple tuh pinter buat bikin orang upgrade iPhone-nya, padahal nggak perlu-perlu banget. Sebenarnya kan performa iPhone kalau baru setahun 2 tahun tuh biasanya masih enak banget. Masih aman lah. Paling kerasanya beda tipis-tipis doang. Nah, pengguna iPhone tier atas itu punya kecenderungan pengen iPhone yang lebih baru. Kalau ada sesuatu pembeda, walau dikit banget, pasti bakal beli. Dan kalau orang lain lihat juga mereka bakal tahu kalau ini iPhone terbaru. Dynamic Alignment ini tuh bisa memicu upgrade besar-besaran. User-user yang selama ini nahan buat upgrade iPhone bakalan tertarik juga pastinya. Karena ini adalah perubahan desain yang lumayan berpengaruh.